Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijaz Faris Muhammad, NPM 21082606164. Pada video ini saya akan menjelaskan mind map pada mata kuliah non-block Health Management and Professionalism. Yang dimana pada video ini saya akan membahas terkait profesionalisme dokter dalam memasarkan produk kesehatan. Jadi baru-baru ini terjadi beberapa kasus atau adanya sebuah berita di dalam dunia kedokteran komplementer, khususnya dunia kecantikan atau estetika, yang dimana ada terjadi beberapanya kegiatan atau kesalahan dalam memasarkan produk kecantikan, sehingga ini sangat ramai diperbincangkan. Dan pada kasus ini tuh ada beberapa dokter yang terlibat. Jadi pada kasus ini dokter yang diduga yang memasarkan produk kecantikan ini melakukan overclaim yang berlebihan terhadap produknya, dan juga pada produknya ini ada terdapat beberapa zat yang berbahaya yang tidak cocok untuk kulit, sehingga dokter lainnya yang menanggapi produknya ini tidak baik atau produknya ini sangat tidak relevan, sehingga terjadilah sebuah atau sebuah pertikaian antara beberapa dokter, dari dokter yang merasa ini tidak cocok dan dengan dokter yang memasarkan produk kecantikan ini tadi. Jadi dari kasus yang diperbincangkan tersebut, tentunya kita harus mengetahui bagaimana profesionalisme dokter dalam memasarkan produk kesehatan. Jadi dalam dunia medis, seorang dokter memiliki tanggung jawab moral, etika, dan hukum dalam memberikan layanan kesehatan, termasuk ketika memasarkan produk kecantikan atau perawatan kulit. Jika seorang dokter mengeluarkan produk dengan klaim yang tidak sesuai atau mengandung bahan berbahaya, tanpa sepengetahuan pasien, tindakan tersebut melanggar kode etik kedokteran serta membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui itu adalah prinsip profesionalisme dokter, yang dimana profesionalisme dokter mencakup beberapa prinsip utama, yaitu non-malfeasance, atau tidak membahayakan pasien. Dokter wajib memastikan bahwa setiap tindakan dan produk yang direkomendasikan tidak merugikan pasien. Kemudian beneficence, yaitu prinsip mengutamakan kesejahteraan pasien. Dokter tentunya harus mengutamakan kepentingan pasien, bukan keuntungan pribadi. Kemudian ada autonomi, yang dimana pasien berhak mendapatkan informasi yang jujur dan transparan mengenai produk yang digunakan, serta kejujuran dan transparansi. Dokter tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan atau klaim yang tidak terbukti secara ilmiah. Yang kedua, pelanggaran etika dalam pemasaran produk kesehatan. Jika seorang dokter menjual produk kecantikan dengan klaim yang tidak sesuai atau mengandung bahan berbahaya tanpa sepengetahuan pasien, maka ada beberapa pelanggaran yang terjadi. Yang pertama, pelanggaran Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI. Pasal 4 KODEKI yang berisi, dokter harus memberikan informasi yang jujur kepada pasien mengenai manfaat dan risiko suatu produk. Kemudian pasal 6, dokter tidak boleh menggunakan profesinya untuk keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan pasien. Kemudian secara pelanggaran hukum, yang dimana dokter bisa terkena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 98, produk kesehatan harus memiliki izin edar dari BPOM dan aman digunakan. Pasal 190, pelanggaran dalam pemasaran produk berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian pada peraturan BPOM terdapat produk kosmetik dan skincare wajib melalui uji keamanan dan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti merkuri atau hidroquinon dalam kadar berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah risiko bagi pasien, yang dimana pasien yang menggunakan produk kecantikan dengan kandungan berbahaya dapat mengalami efek samping seperti yang pertama iritasi kulit, bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan reaksi alergi dan peradangan, kemudian kerusakan kulit permanen, yang dimana penggunaan bahan berbahaya dalam jangka panjang dapat menyebabkan hiperpigmentasi atau kanker kulit, serta gangguan sistemik. Beberapa bahan seperti merkuri dapat diserap ke dalam tubuh dan menyebabkan gangguan ginjal atau saraf. Kemudian yang keempat adalah konsekuensi bagi dokter yang melanggar etika. Dokter yang memasarkan produk berbahaya dengan klaim menyesatkan dapat dikenakan sanksi. Yang pertama, sanksi administratif berupa pencabutan izin praktek oleh Ikatan Dokter Indonesia atau saat ini dari Kemenkes. Kemudian pencabutan izin produk dari BPOM. Kemudian sanksi hukum bisa dilakukan pidana sesuai Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta sanksi moral kehilangan kepercayaan dari pasien dan masyarakat. Baik, jadi dari beberapa penjelasan yang saya paparkan tadi, maka dapat diambil kesimpulan berupa dokter memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk memberikan produk yang aman dan sesuai standar medis.
Kemudian memasarkan produk dengan klaim palsu dan kandungan berbahaya merupakan pelanggaran etika dan dapat dikenakan sanksi hukum. Serta pasien harus diberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai manfaat serta risiko dari setiap produk kesehatan, serta pemerintah dan masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan dokter yang melanggar etika profesi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan terkait profesionalisme dokter dalam memasarkan produk kesehatan. Tentunya ini dapat menjadi ilmu atau pengetahuan kita bersama, terkhusus kami sebagai mahasiswa menjadi seorang calon dokter nantinya, jika kami memiliki minat dalam hal memiliki produk, baik itu produk kesehatan maupun produk kecantikan. Baik, berikut referensi yang saya gunakan tentunya untuk menyusun mind map ini. Saya tutup jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kesalahan dari referensi atau sumber, saya memohon maaf. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.